Ada satu pertanyaan klasik dari netizen yang entah kenapa selalu relevan. Kalau sudah tahu itu barang busuk, kenapa masih dilanjut, bahkan dibangga-banggakan? Jawaban resminya sih katanya demi keberlanjutan proyek besar bangsa. Tapi netizen yang terkenal sebagai pakar ekonomi instan langsung nyeletuk. Lah, bukannya itu warisan dari sang mantan? Ya, sang mantan. Pemimpin lama yang katanya visioner, tapi sering lupa hitung ongkos. Di era beliau, banyak proyek besar dimulai dengan semangat luar biasa. Salah satunya proyek Wush ini. Tapi entah kenapa, hasilnya bikin spreadsheet negara mendadak stres. Proyek yang katanya bakal bikin Indonesia melaju cepat. Tapi ternyata yang melaju cepat bukan cuma keretanya, tapi juga bunga pinjamannya. Awalnya tawaran datang dari negeri Sakura. Bunganya kecil banget, cuma 0,1%. Tapi entah kenapa, tiba-tiba berbelok ke negeri tirai bambu. Dan bunganya melonjak sampai 3,4%. Jadilah proyek kereta cepat yang bikin dompet negara juga meluncur cepat ke arah minus. Setiap tahun, bunga pinjamannya aja hampir 2 triliun rupiah. Sementara pendapatan tiket maksimal cuma 1,5 triliun, alias belum sempat naik, udah tekor duluan. Dan ketika rakyat mulai nanya, siapa sih yang dulu tanda tangan proyek ini? Jawaban klasiknya muncul, itu kan warisan sang mantan, kita cuma meneruskan. Ya ampun, ini proyek apa? Hubungan masa lalu, ditinggal udah lama, tapi masih dibawa-bawa terus. Tapi yang menarik, di balik semua drama itu, ada sosok legendaris yang disebut netizen sebagai penasehat sepuh. Orangnya jarang muncul, tapi katanya punya pengaruh besar di balik layar. Netizen pun membuat teori. Katanya si sepuh inilah yang jago bikin strategi berlapis. Tapi ya, semua teori itu tetap teori. Belum tentu benar. Yang pasti, rakyat cuma ingin satu hal, kejelasan dan transparansi. Karena kalau rakyat bisa jujur waktu bayar pajak, masa pejabat nggak bisa jujur waktu ngatur duitnya rakyat? Sekarang kita lihat pola besarnya. Banyak negara di dunia yang jatuh ke lubang yang sama. Dulu Sri Lanka juga sempat bangun pelabuhan keren banget. Tapi karena utangnya bengkak, akhirnya pelabuhan itu disewakan ke perusahaan asing selama 99 tahun. Bayangin, 99 tahun. Itu udah bukan sewa, itu warisan buat cucu-cucu investor. Bahasa ekonominya, restrukturisasi. Bahasa rakyatnya, ya udah diambil balik. Nah, kalau kita nggak hati-hati, bisa aja kejadian yang mirip terulang. Jadi ini bukan cuma tentang proyek kereta, tapi tentang cara kita sebagai bangsa mengambil keputusan ekonomi. Apakah setiap proyek benar-benar buat rakyat, atau cuma buat gengsi politik dan pencitraan? Untungnya belakangan mulai muncul tanda-tanda perbaikan. Beberapa pejabat baru mulai berani menolak pembiayaan proyek lama yang bermasalah, mulai buka audit, dan mulai ngomong soal efisiensi. Langkah ini penting banget, karena menambal utang pakai APBN itu sama aja kayak nyiram api pakai bensin. Tapi biar adil, niat awal proyek ini mungkin memang baik. Siapa sih yang nggak mau lihat Indonesia punya transportasi canggih? Cuma ya, kalau eksekusinya salah, hasilnya malah jadi bahan stand-up komedi nasional. Akhirnya yang bisa kita ambil dari kisah sang mantan dan proyek warisannya ini adalah satu hal. Bangsa yang besar bukan bangsa yang cepat membangun, tapi bangsa yang berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Jadi kalau kamu lihat proyek besar yang katanya demi kemajuan, jangan langsung percaya sama jargon kebanggaan nasional. Coba tanya, datanya mana? Perhitungannya gimana? Dan siapa yang bertanggung jawab kalau rugi? Karena kalau akal sehat udah diam, yang bersuara biasanya cuma propaganda.
Tapi kalau akal mulai bersuara, kebenaran pelan-pelan akan ikut bicara. Kita nggak perlu jadi orang yang paling tahu. Cukup jadi orang yang nggak mudah dibodohi. Nggak perlu jadi pejabat. Cukup jadi warga yang berani bilang, Pak, ini nggak masuk akal. Karena selama masih ada orang yang berani berpikir, negara ini nggak akan benar-benar jatuh. Yang bahaya itu bukan krisis ekonomi, tapi krisis logika. Dan mungkin satu hari nanti, kalau semua rakyat udah sadar, kita nggak akan butuh lagi kata mantan penguasa. Karena rakyatlah yang akhirnya jadi penguasa sesungguhnya. Dengan satu senjata yang nggak bisa direbut siapapun. Akal sehat.